Iya, pas tiap minggu kalau ada teman mau sholat Jumat, pasti aku minta doakan gitu. Oke, gimana ngomongnya tuh Bang? Ya, aku pas teman mau, kadang ada mau ngajak juga, Gitu ngajak gitu. Gimana gitu gimana? ngajak untuk apa sholat Jumat. Aku bilang, kadang aku yang ngingetin mereka, sholat Jumat. Jadi kayak gitu, pas udah mereka udah siap, aku bilang jangan lupa ya doain aku. Oke. Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Papadah kita, alhamdulillah hari ini hadir saudara kita, teman kita yang saya sendiri sudah lama nggak ketemu sama beliau ini. Udah hampir bertahun-tahun ya Bang. Setahun ada. Setelah pandemi itu kita nggak lagi bertatap muka, bertemu nggak lagi. Nama beliau itu Mas Ishak Boimau ya? Iya. Nah, Mas Ishak Boimau. Boimau. Mungkin lebih lanjutnya kita coba perkenalkan dulu siapa Mas Ishak ini. Silakan Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ishak Boimau. Nama sebelumnya Ishak Boimau. Asalnya dari NTT, Kupang, Nusa Tenggara Timur. NTT yang ya? Iya. Oke. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat. Beliau ini adalah seorang, ya bisa dikatakan seorang mualaf ya Bang ya? Ya. Mualaf. Beliau memutuskan masuk Islam di tahun berapa kemarin Bang? Tahun 2020 akhir. Tahun 2020 akhir beliau mau masuk agama Islam. Nah, itu Bang, kenapa sih Bang sempat kepikiran jadi masuk Islam itu kenapa? Awalnya sih dari apa? Mungkin dari lingkungannya, pergaulan sehari-harinya sama ketemunya sama orang-orang Islam, teman-temannya kebanyakan Islam. Terus pada akhirnya ketemu sama dulu kan kerja di kafe. Oke. Jadi ada ketemu sama satu pelanggan yang sering cerita-cerita kami berdua. Terus Curhat gitu ya? Iya, Oke. curhat. Apa yang dicurhatkan Bang? Ya curhatnya cuman tanya kehidupan saya sehari-hari. Oke. Terus dia tanya, bapak tuh tanya apa? Gimana di Banjar sini tinggalnya sama siapa? Aku bilang sama kakak. Oke. Terus nggak tahu ada pikiran apa kayak gitu. Terus aku ngomong langsung, kayak tiba-tiba gitu terucap di mulut mau ngomong masuk Islam gitu. Waduh. Tiba-tiba ya? Iya, tiba-tiba. Oke. Terus gimana? Tanpa sadar juga aku kayak ngomong sendiri, terucap sendiri kayak gitu. Jadi ada tuh bapaknya katanya apa? Kalau mau masuk Islam, kalau masnya udah niat bagus kayak gitu, ya harus disegerakan. Jadi pada waktu itu kan pada waktu itu mau rencananya mau pulang balik ke Kupang juga Bang. Oke. Jadi aku ngomong sama bapaknya, aku bilang rencananya mau ke sana buat minta restu sama bapak sama ibu. Berarti itu sebelum masuk Islam sudah ke Kupang dulu atau gimana? Belum. Oke. Berarti belum Sebelum mau ke sananya. Oke, langsung masuk Islam ya? Iya. Oke. Dari curhat itu tiba-tiba terlintas ngomong secara tidak langsung. Ingin masuk Islam gitu kan? Iya. Oke. Dan berbaur dengan orang-orang yang Muslim dulu ya? Iya. Kemudian katanya sering minta doakan gitu ya? Iya, pas tiap minggu kalau ada teman mau sholat Jumat, pasti aku minta doakan gitu. Oke, gimana ngomongnya tuh Bang? Aku pas teman mau, kadang ada mau ngajak juga. Gitu. Gimana? Ngajak untuk apa sholat Jumat. Aku bilang, kadang aku yang ngingetin mereka, sholat Jumat. Jadi kayak gitu, pas mereka udah siap, aku bilang jangan lupa ya doain aku. Oke. Kayak gitu.
Ada lagi kejadian yang lain bang, sampai pengen memantapkan diri untuk masuk agama Islam itu apa gitu bang? Terus yang keduanya nonton di YouTube-nya siapa? Deddy Corbuzier itu. Oke. Waktu itu kan ada siapa? Syekh Ali Jaber. Ali Jaber ya. Oke. Waktu itu beliau diundang ke podcastnya Deddy Corbuzier karena waktu ditusuk gitu ya. Oh, yang kejadian waktu ditikam itu ya? Iya, Oke. ditikam. Terus Beliau menjelaskan di situ. Aku lihatnya dari situ tuh kayak enak banget gitu dia jelasinnya. Padahal ini dia lagi ibaratkan karena musibah, tapi dia masih bisa setenang itu, sedamai itu. Menjelaskan kejadian tersebut ya. Dan Syekh Ali Jaber pun nggak marah-marah gitu ya? Nggak marah-marah. Dari raut wajahnya juga dari beliau tuh enak banget. Oke. Itu apa respon Pian itu ketika melihat Syekh Ali Jaber itu? Dari situ aku lihat, oh berarti Islam tuh emang kayak gini, nggak semua orang tuh harus kayak gitu. Oke. Jadi di dalam hati sendiri kayak enak banget asli. Damai gitu ya? Damai. Nggak bisa diungkapkan dengan apa-apa lagi. Kayak tenang banget. Pas kejadian itu baru masuk Islam gitu ya? Iya. Atau ada lagi kejadian yang lain? Habis itu sorenya kan aku ada mau main bola gitu, jadi bapak yang aku ketemuin pertama nih diajak main ke rumahnya dulu, sehingga ke rumah saya dulu. Oke. Jadi aku bilang oke Pak, nanti aku singgah ke situ. Nah pas sampai ke situ dia bilang kalau Mas mau masuk Islam, alangkah baiknya kita dipercepat aja. Oke. Soalnya kita kan nggak tahu umur kedepannya gimana. Ya akhirnya nggak jadi ke NTT dulu ya? Nggak jadi. Oke, lanjut. Gimana? Jadi di situ dia bilang nanti aku panggilin teman sepupu buat syahadatkan. Iya. Ya aku bilang oke, siap. Masya Allah. Langsung di situ sore itu sebelum turun main bola saya bersyahadat dulu. Menyempatkan syahadat dulu ya sebelum main bola ya. Iya. Oke. Menarik teman-teman sekalian. Ada lagi gimana bang? Ya mungkin dari situ terus habis syahadat aku bilang kalau bisa cari tempat yang bagus supaya ibaratkan resmi kayak gitu. Oke. Jadi bapaknya menunjuk ke Masjid Al-Jihad sini. Oke, Masjid Al-Jihad Banjarmasin ya? Iya. Oke. Mengarahkan ke Masjid Al-Jihad Banjarmasin sini. Oke. Nah, setelah Pian mengucapkan syahadat itu bang, apa perasaan Pian? Lega. Lega gitu ya? Lega, kayak selama ini kayak ada yang tahan-tahan gitu ya kan Bang. Ya kayak plong aja gitu. Oke. Enak. Seolah-olah beban kehidupan itu hilang gitu ya. Masya Allah. Tadi sempat dikatakan maksudnya nggak sempat ke NTT untuk minta restu gitu kan sama orang tua. Nah, kemudian nih kan sudah masuk agama Islam. Iya. Ada nggak sih berhubungan sama orang tua bahwasanya saya sudah masuk Islam gitu? Kalau untuk sama mama sama kakak yang lainnya tahu semua. Oke, apa itu responnya bang? Ya dari orang tua, terutama ibu tuh kan nggak terlalu menekan harus harus tetap di sini atau di sana. Ibu tuh nggak terlalu menekan. Intinya yang terbaik aja buat anak-anaknya lakukan. Oke. Sebelumnya agamanya agama apa bang? Sebelumnya agamanya Kristen Protestan. Oh, Kristen Protestan. Berarti secara garis besar keluarga udah tahu ya bang ya? Iya. Oke. Alhamdulillahnya direspon dengan baik gitu ya? Iya. Dan mendukung keputusan yang pengen ambil gitu? Iya. Terutama ibu. Kalonya bapak itu gimana? Kalau bapak tuh sifatnya agak keras sih bang. Soalnya yang namanya kan mungkin orang tua atau bapak sifat bapak tuh dia nggak bisa kita ngomong dari jarak jauh atau lewat telepon. Oke, betul. Jadi makanya sampai saat ini saya belum
belum untuk memberitahu beliau. Oke. Tapi sering telepon. Sering telepon. Tapi telepon secara luasnya Bapak udah tahu Islam gitu ya kan ya? Secara luasnya mungkin udah tahu Udah tahu kan sana. dari ibu atau segala macam Iya. gitu kan. Nah, mungkin boleh jadi nih misalnya Bapak Pian mau nonton nih kan, Iya. apa yang ingin Pian sampaikan ke beliau? Mungkin dari saya cuma mau sampaikan inilah pilihan saya, Pak. Dan insya Allah nggak akan salah lagi. Dan apapun yang saya pilih, insya Allah yang terbaik lah. Oke. Ini teman-teman sekalian, bahwasanya ketika seorang muslim, seorang mu'alaf masuk ke agama Islam, hubungan antara anak dan orang tua itu jangan pernah terlepaskan. Ya. Karena biar bagaimanapun, kita sebagai seorang anak, kita diajarkan di agama kita, agama Islam, kita tetap tunduk, patuh, taat kepada orang tua. Ya. Gitu ya Bang ya? Nggih. Nah, dan kita memang harus membuktikan hal itu gitu kan. Jangan sampai kita berbeda agama, kemudian kita lepaskan. Enggak. Tapi kita tetap sebagai anak berkewajiban untuk terus berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang Oke. Ada nggak, Pak? Walaupun beda agama ya, Bang. Ya? Setelah masuk agama Islam tadi, Bang Pian merasakan sudah plong, nyaman, lega. Kemudian respon dari teman-teman Pian tuh ketika mengetahui Pian masuk Islam tuh, apa respon teman-teman? Ada yang kaget sih. Oke. Apa katanya, Ada yang Bang? kaget. Wah, kamu masuk Islam? Iya. Jawab aku iya. Insya Allah, alhamdulillah. Masuk Islam. Ada yang teman dulu satu kerjaan tuh. Oh, yang kamu sering minta doain kamu sekarang terkabul ya kata mereka. Oh, berarti kemarin itu sering minta doakan itu dia, Bang. Sampai akhirnya Pian masuk agama Islam, dia menceletuk, alhamdulillah doa saya dikabulkan gitu ya. Iya. Aku doain. Oh, Masya Allah, teman-teman. Nah, itulah perjalanan Mas Ishak untuk memeluk agama Islam gitu kan. Iya. Setelah Pian beragama Islam, Bang, ada nggak sih kesulitan dalam menjalani agama ini apa, Bang? Ya, kesulitan sebagai pemula sih mungkin dari tata cara untuk beribadahnya. Kan di Kristen itu kan 1 minggu 1 kali. Iya. Nah, kalau masuk ke Islam 1 hari itu harus 5 kali. Minimal 5 kali ya. Oke, berarti gerakan sholatnya agak susah gitu ya, Bang? Gerakan sholatnya Oke. agak susah, terus masih kaku-kaku. Oh, masih kaku-kaku. Dan nggak apa-apa ya, proses gitu ya teman-teman sekalian ya. Proses, ya. Waktu itu belajar sama siapa, Bang? Waktu itu belajar sama Mas Iqbal sendiri, Masya Allah luar biasa diajarkannya, tata caranya, dan diajarin juga sama teman-teman di kerjaan. Masya Allah. Artinya nggak canggung untuk belajar gitu ya, Bang? Iya. Nggak canggung. Nggak Jadi canggung. teman-teman, pengalaman beliau, semangat beliau tinggi sekali. Saya boleh ceritakan semangat beliau sangat-sangat tinggi dalam mempelajari agama Islam. Ketika itu kita masih kerja, beliau datang pagi-pagi datang untuk menemui, untuk belajar. Untuk belajar gerakan sholat gimana, bacaan sholat gimana, Al-Fatihahnya gimana. Masya Allah, semangat beliau luar biasa gitu kan. Semoga beliau istiqomah dalam agama Islam ini. Amin. Semoga beliau istiqomah lah menjalankan semua ketaatan yang Allah berikan kepadanya. Dan kita semua jangan sampai kita kalah dengan beliau. Kita agama Islam iya, tapi Islam apa kita gitu kan? Iya. Islam apa kita gitu kan? Nah, dari beliau tadi, cerita beliau, perjalanan beliau menuju mu'alaf, bagaimana beliau melihat cerita Syekh Ali Jaber yang ditikam, Iya. yang ditikam oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Kemudian beliau merasakan kenikmatannya begitu luar biasa. Iya. Dengan tontonan itu, teman-teman sekalian. Itu. Ini ada peristiwa yang menarik gitu waktu di zaman Rasulullah. Waktu itu zaman Rasulullah SAW, beliau pernah memberikan makanan, Bang, Iya. kepada orang tua yang gimana orang tua itu buta. Iya. Beliau setiap kali memberikan makanan terhadap orang tua itu, terus di makanan. Sebelum Rasulullah memberi makan, makanan itu dihaluskan oleh Rasulullah dulu. Dihaluskan oleh Rasulullah makanan itu, kemudian dikasihkanlah kepada orang tua tersebut. Nah, singkat cerita, Rasulullah wafat. Iya. Nah, kemudian yang melanjutkan kebiasaan ini Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan kebiasaan Rasulullah ini, memberikan makanan kepada orang yang tua tadi, yang buta tadi. Buta. Tapi ada yang aneh, kata orang tua ini. Iya.
kok makanannya kasar, nggak dihaluskan gitu kan. Nah, padahal sebelumnya waktu Rasulullah SAW masih hidup, beliau itu masih terus-terusan mencela Rasulullah, terus-terusan mencela. Padahal yang memakani beliau itu adalah Rasulullah. Karena buta, dia nggak tahu bahwa itu Rasulullah. Iya. Nah, ketika wafat, Abu Bakar memberikan makanan, kok berbeda? Iya. Nggak dihaluskan dulu gitu kan. Nah, kemudian kata Abu Bakar, bahwasanya yang memakani kamu dulu, itu adalah Muhammad SAW. Maka sontaklah orang buta tersebut mengikrarkan kedua kalimat syahadat. Begitu luar biasa akhlak Rasulullah SAW. Begitulah teman-teman sekalian, kita sebagai seorang muslim harus menjaga diri kita, perbaiki akhlak kita, tingkah laku kita. Boleh jadi akhlak yang baik menghantarkan saudara-saudara kita masuk ke agama Islam gitu ya Bang ya. Amin. Oke. Ini terakhir nih, pesan Bang buat teman-teman di luar sana apa Bang? Ya, pesan buat teman-teman di luar sana, selalu apa ya, kalau sudah di kebanyakan kan ada yang sudah di Islam keluar. Oke. Nah, itu sebenarnya Islam itu indah Bang. Oke. Islam itu indah dan sangat disayangkan kalau mereka keluar atau menjadi apa, pokoknya keluar dari Islam gitu. Itu banyak yang sering masih kita lihat masih terjadi, tapi kembali ke pribadi masing-masing, itu kan pilihan masing-masing. Tapi pesan dari saya, kalau bisa ya tetap pada Islam, pilihan awal atau sudah dari orang tua, Pertahankan Islamnya. Islam. Karena bukan Islam yang salah ya. Iya. Mungkin kita yang salah. Mungkin orangnya yang salah, Mungkin tapi iya. Islamnya nggak salah. Oke. Mungkin kita yang salah teman-teman. Kita belum merasakan kenikmatan yang begitu indah, yang dimana dirasakan Mas Ishak ini teman-teman sekalian. Beliau tak bisa mendeskripsikan ketenangan, kebahagiaan, kesenangan yang beliau rasakan itu seperti apa. Beliau nggak bisa mendeskripsikan. Iya. Karena memang nggak bisa diwakili oleh kata-kata ya Bang. Memang nggak bisa. Sampai hari ini pun aku masih bingung mau untuk menjelasin secara untuk dengan kata-kata itu Masya kayak gimana. Allah. Itulah teman-teman, Islam itu indah. Yang salah itu bukan Islam, tapi kita yang salah. Orangnya. Oke, kita belum merasakan yang namanya manis kenikmatan berislam, maka carilah. Cari. Bukan keluar, Bukan. tapi cari. Dicari di Kenikmatan itu dalam cari. Islam itu sendiri. Karena Islam mengajak kepada kita kedamaian, Iya. persaudaraan yang begitu luar biasa. Sehingga bayangkan, saya orang Banjarmasin, beliau orang NTT. Iya. Kami dipersatukan hari ini atas sini. izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Dengan Allah. cara apa? Dengan agama Islam, teman-teman sekalian. Maka perlulah kita semua sama-sama memperbaiki diri, memperbaiki kualitas diri kita, memperbaiki keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sering melakukan kesalahan, yuk kembali. Yuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Allah nunggu loh pintu taubat kita semua. Orang yang berawal bukan agama Islam saja mau mempelajari agama Islam. Iya. Terlebih-lebih kita sebagai agama Islam. Terus mau sampai kapan kita mau belajar agama Islam? Iya. Gitu ya Bang. Masya Allah. Oke, terima kasih Bang atas waktunya, berbagi ceritanya. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kawan-kawan di luar sana mendengar cerita Mas Ishak yang begitu luar biasa. Iya. Bagi teman-teman yang suka video ini, silahkan di like, di subscribe, dan di share agar teman-teman di luar sana mengetahui informasi yang kita berikan hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Makasih Bang. Iya.